there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua. Contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali berbicara tentang perbandingan agama. Kali ini kita akan mencoba memberikan satu tanggapan terhadap perdebatan atau perbedaan pola pemikiran antara pendeta Esra Soru dengan Beni Irawan, saudara sekalian. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, ya. Terjadi satu perdebatan atau satu pola pemahaman, pola pemikiran antara pendeta Esra Soru dengan Beni Irawan tentang konsep kebangkitan Yesus itu sendiri, di mana Yesus sebagaimana yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen atau umat Kristiani, setelah kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, begitu keyakinannya. Kemudian Yesus diyakini bangkit di hari yang ketiga, ya. Nah, yang menjadi polemik terhadap peristiwa kebangkitan tersebut, pertanyaannya, Yesus itu bangkit sendiri atau dia dibangkitkan? Nah, ini yang menjadi polemik dan menjadi mereka beda dalam pemahamannya antara konsep apakah Yesus itu memang ketika bangkit itu dia bangkit sendiri, ya, atau yang sebaliknya, dia itu ada sosok lain di luar dirinya yang membangkitkan dia. Berikut saudara kita saksikan terlebih dahulu pemaparan yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru dan Beni Irawan. Yesus memang benar dibangkitkan, tapi dia bukan hanya dibangkitkan, tapi dia juga membangkitkan diri sendiri. Tahu dari mana Yesus membangkitkan diri sendiri? Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku menerima kembali. Tidak seorang pun mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikan nyawa menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil nyawaku kembali. Berarti Yesus mengatakan bahwa dia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Mengambil nyawa kembali itu kan bangkit. Dan Yesus mengatakan, aku berkuasa. Itu berarti bahwa Yesus sendiri itu mempunyai kuasa membangkitkan dirinya sendiri. Di dalam Darby Bible, khusus ayat 18, dibilang, I have authority to take it again. Aku punya otoritas untuk mengambilnya kembali. Jadi dia bukan hanya sekedar dibangkitkan, itu betul, tapi dia sendiri punya kuasa membangkitkan diri. Selamat pagi, sahabat. Pagi ini saya ada di Pulau Karimun, Jawa, yang kemudian membahas satu pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Nah, saudara-saudaraku, saya akan membahas hal itu. Tetapi perlu diketahui bahwa konsekuensi logis dari ajaran itu, bahwa Yesus bukan hanya
dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri, konsekuensi logisnya adalah baik Allah maupun Yesus tidak punya kekuatan yang cukup untuk membangkitkan tanpa peran serta kedua belah pihak. Jadi kalau Allah saja tidak mampu membangkitkan Yesus, atau Yesus sendiri tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri. Jadi harus tandem antara Allah dan Yesus untuk bisa membangkitkan Yesus. Dan ini berarti Allah adalah Allah yang invalid, karena Allah tidak maha kuasa, jadi perlu bantuan pribadi lain. Begitu juga dengan Yesus. Kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Allah, maka Yesus adalah Allah yang invalid, karena Yesus tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri, sehingga perlu bantuan dari Allah. Jadi itu adalah konsekuensi logis dari pengajaran yang mengatakan Yesus bukan hanya dibangkitkan oleh Allah, tetapi juga bangkit sendiri. Ya, konsekuensi logisnya itu tadi. Jadi memunculkan figur Allah yang invalid atau Yesus yang invalid. Ya. Namun demikian, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana menurut Alkitab tentang pemahaman ini. Yang pertama, saya ingin menunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang begitu benderang yang menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, ada bertaburan ayat di dalam Alkitab, tetapi saya hanya akan mengungkap beberapa. Yang pertama, saya akan ajak saudara membuka Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Lord, Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ayat ini tegas menyatakan salah satu kunci keselamatan adalah percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Begitu saja. Jadi tidak ada kalimat lanjutannya Allah telah membangkitkan Yesus dan Yesus juga bangkit sendiri. Tidak ada begitu. Jadi ayat ini tegas menyatakan salah satu kunci keselamatan adalah percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, dan itu akan selamat. Yang berikutnya saya akan membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah para rasul, ya, adalah saksi. Jadi para rasul menjadi saksi, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, kalau Anda ingin menjadi saksi seperti para rasul, maka percayalah bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Titik. Ya. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi ayat ini mengatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Jadi ini berarti satu kalimat yang sederhana. Pertama, Yesus itu bukan Allahnya nenek moyang, karena Allahnya nenek moyang kita ini adalah figur yang membangkitkan Yesus. Jadi dalam hal ini tegas dinyatakan bukan Yesus bangkit sendiri, tetapi Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi itu cuplikan beberapa ayat yang sangat tegas menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Ya, baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan pemaparan dari kedua belah pihak, antara pendeta Esra Soru dengan Beni Irawan. Di mana kalau menurut pendeta Esra Soru, Yesus itu ketika bangkit
di hari ketiga setelah proses penyaliban atau peristiwa penyaliban, pendeta Ezra Soru memberikan satu pernyataan bahwasanya di saat itu Yesus bangkit sendiri, bukan dibangkitkan, ya, karena mungkin dia menentukan bahwasanya beropini demikian ataupun menarik kesimpulan demikian, mengambil dan memahami sosok Yesus itu sebagai Tuhan, jadi dia berkuasa atas dirinya sendiri, begitu ya. Yang menjadi sandaran pola berpikirnya pendeta Ezra Soru adalah Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18. Tadi sudah dibacakan oleh pendeta Ezra Soru. Dan titik tolak atau titik kesimpulan sebagai penguatnya justru ada di ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat ke-18. Di sana kalimat intinya bahwasanya Yesus mengatakan, menurut pendeta Ezra Soru, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambil nyawaku kembali. Kata-kata ini menurut Ezra Soru itu satu bentuk pernyataan bahwasanya Yesus itu memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Ya, dia berkuasa untuk memberikan nyawanya, lalu berkuasa untuk mengambil kembali. Maka atas dasar pola pemikiran ini dan atas dasar ayat ini, dia menyimpulkan berarti Yesus bangkit tanpa ada pihak lain yang membangkitkan. Artinya dia memang bangkit sendiri. Cuman demikian, kalau melalui pola pemikiran yang demikian, ya, yang dipahami oleh pendeta Ezra Soru, di sela-sela ayat ini akan memunculkan satu pertanyaan. Pertanyaan yang muncul bagaimana? Kalau di situ dinyatakan aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku mengambil, juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Pertanyaannya itu, kalau situ Yesus menyerahkan atau memberikan nyawanya lalu mengambil kembali, pertanyaannya adalah kepada siapa Yesus itu menyerahkan nyawanya itu tuh? Kalau dikatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya, berarti ada pihak lain yang menerima itu. Ya. Nah, lebih lanjut pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri sebagai Tuhan, lalu kepada siapa? Adakah Tuhan lain selain Allah yang menyatu dalam diri Yesus itu, yang menerima nyawa Yesus itu sendiri? Begitu ya. Dan dia mengambil kembali nyawanya itu. Pertanyaannya muncul, pertanyaan yang sama. Dari siapa Yesus itu menerima atau mengambil nyawanya itu kembali? Bukankah dia itu yang Tuhan? Dia itu Allah. Allah itu ada di dalam dirinya, menyatu. Ya. Nah, ini terjadi kerancuan. Ayat ini kerancuan di dalam berpikir tentang nyawa atau roh Yesus ketika dia disalib, diserahkan nyawanya, lalu dia mengambil kembali, itu kepada siapa? Karena di mana-mana kalau ada yang menyerahkan, pasti ada pihak yang menerima. Ketika dia mengambil, pasti ada pihak yang memberi. Nah, pertanyaannya itu, ketika diserahkan nyawa Yesus, siapa sosok yang menerima itu? Kepada siapa dia menyerahkan? Lalu mengambil kembali, dari siapa dia mengambil itu? Ya, ini terlepas dari perdebatan antara Beni Irawan dengan pendeta Ezra Soru. Hanya saja itu menimbulkan pertanyaan yang cukup besar. Itu pertanyaannya. Dan ya ini harus ada jalan keluar dan jawabannya atas itu gitu. Kemudian yang kedua, Beni Irawan menjelaskan pertentangan dari apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru. Kalau pendeta Ezra Soru mengatakan Yesus itu bangkit sendiri tanpa ada pihak lain yang membantu membangkitkan, beda halnya dengan Beni Irawan. Beni Irawan mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Allah lah yang telah berjasa, bekerja, membangkitkan atau mengembalikan Yesus. Ya, mengembalikan nyawa Yesus. Jadi yang membangkitkan Yesus setelah peristiwa kematiannya di kayu salib itu, yang membangkitkan adalah Allah.
Dasar pemikiran yang dilakukan oleh Beni Irawan, ada tadi dinyatakan 3 surat yang menjadi landasan berpikir dia. Pertama Roma pasal 10 ayat 9, kemudian Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 32, kemudian juga Kisah Para Rasul di pasal 5 ayat yang ke-30. Intinya ketiga surat itu menjelaskan bahwasanya Yesus dibangkitkan oleh Allah. Sama halnya dengan apa yang dipaparkan oleh pendeta Esra Soru, apa yang dipaparkan juga oleh Beni Irawan menimbulkan satu pertanyaan. Kalau saja Allah yang membangkitkan Yesus, artinya kan Allah itu yang jauh lebih berkuasa ketimbang Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya Yesus tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Artinya, kalau seseorang ataupun sosok yang tidak berkuasa, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak berkuasa, artinya itu tidak layak dipertuhankan. Ya, tidak layak dia menjadi Tuhan, tidak layak dia disebut Tuhan, dan tidak layak dia untuk disembah. Ya. Nah, kedua pernyataan baik apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru maupun apa yang disampaikan oleh Beni Irawan, dua-duanya mengandung polemik, menimbulkan satu pertanyaan dan pernyataan yang itu merujuk kepada satu kesimpulan bahwasanya Yesus tidak memiliki konsep ataupun tidak memiliki unsur ketuhanan. Karena kalau dia bangkit sendiri, tadi dikatakan dia menyerahkan nyawanya, kepada siapa itu? Pasti ada pihak yang lebih tinggi dari Yesus yang menerima nyawanya. Dan kepada dia juga Yesus mengambil kembali. Kalau dinyatakan Allah yang membangkitkan nyawa Yesus, membangkitkan Yesus dari kematiannya, artinya kekuasaan Allah jauh lebih besar ketimbang Yesus. Kenapa tidak Allah yang dipertuhankan? Begitu loh. Nah, kesimpulannya saudara, saya setidaknya dari perdebatan dan dari dua perbedaan pola pemikiran antara pendeta Esra Soru dan juga Beni Irawan, yang saya tangkap adalah ada 2 poin. Pertama, apa yang dipaparkan oleh mereka berdua, ya, menunjukkan bahwasanya konsep ketuhanan yang ada di dalam Bible itu sangat rancu. Ya, saya katakan rancu ya karena memang itu tadi. Kerancuan itu menghasilkan pola pemahaman, pola pemikiran yang berbeda di kalangan umatnya. Ya, tidak usah dengan yang luar Islam. Yang sesama Kristen saja lihat nih, antara Beni Irawan dengan pendeta Esra Soru beda dalam menangkap, padahal merujuk bereferensi kepada Alkitab yang sama, tapi bisa memahami pola yang berbeda. Maka ini menimbulkan kesimpulan yang kedua, bahwasanya kontradiktif ayat yang terjadi atau yang terdapat di dalam antara Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 dengan Roma pasal 10 ayat 9, Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 5 ayat ke-30, itu kontradiktif dan itu yang membimbing mereka antara pendeta Esra Soru dan Beni Irawan memiliki pola pemikiran yang berbeda. Jadi justru yang membimbing, yang mengarahkan mereka berbeda dalam berpikir adalah Alkitab itu sendiri. Karena memang isinya yang kontradiktif. Yang satu mengatakan Yesus bangkit sendiri, sedangkan di sisi lain yang mengatakan Yesus bangkit itu mengatakan bahwasanya Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Pertanyaannya, mana yang benar? Yesus bangkit sendirikah atau Yesus dibangkitkan oleh Allah? Nah, tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin. Kalau ada dua pernyataan yang berbeda, ya, tidak mungkin dua-duanya benar. Hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah satu di antara konsep pernyataan itu benar dan yang satunya lagi salah. Atau kemungkinan yang kedua,
dua-dua konsep pernyataan itu memang dua-duanya salah. Ya, silakan saudara pahami, silakan saudara ambil kesimpulan sendiri atas apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pendeta Isra Soru dan Beni Irawan. Ini satu konsep yang cukup menarik. Ternyata tidak saja kematiannya. Kalau kemarin dalam video sebelumnya saya sudah mengunggah satu pernyataan bahwasanya antara Romo Ndeso, Pendeta Yusuf Roni, Pendeta Muryawali, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang mati ketika di kayu salib itu. Yesuskah? Atau unsur kemanusiaannya kah? Atau juga unsur ketuhanannya? Itu juga mereka saling berdebat. Nah, demikian halnya juga dengan yang kali ini. Mereka berdebat dan berbeda pemahaman siapa yang bangkit itu dan bagaimana pembangkitannya. Apakah dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Silakan saudara dipahami dan ditarik kesimpulan sendiri. Saya hanya memberikan satu fakta yang ada, bahwasanya konsepnya begitu rancu ini menimbulkan satu polemik dalam keyakinan dan dalam pemahaman saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Demikian, terima kasih atas segala hal. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.